hidup ini kan jangan hanya bekerja, tapi kita juga harus berwisata juga supaya merefresh otak kita yang sehari-hari kita bekerja. Di mana sumber daya alam itu kan lama-lama habis. Betul. Tapi kalau pariwisata kan nggak mungkin ada habisnya. Artinya seberapa pentingkah artinya kerjasama selain kemudian dengan pemerintah, kemudian dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, terutama Gen Z ini untuk kemudian meningkatkan pariwisata ini seberapa penting? Tugas saya sebagai anggota dewan, ketemu masyarakat, bidang apapun saya akan jawab semua itu. Saya akan kasih semangat meskipun itu bidang pariwisata. Jadi saya terus mendorong mereka untuk berkreasi, berinovasi supaya tidak hanya berpangku tangan kepada yang namanya anggaran dari pemerintah. Kalau tantangan terbesar ini dari Komisi C terutama khususnya ya, ini berkaitan tentang pariwisata yang ada di Jawa Timur itu sebenarnya apa sih untuk pengembangan yang tantangan terbesar yang dihadapi? Di Trenggalek itu di daerah Perigi sana, ada yang namanya perkebunan yang menghasilkan durian. Hasilnya durian bagus, enak, dan andalan pokoknya, bibitnya bagus. Tapi oleh pegiat pariwisata kan bisa dijadikan iklan bahwa di sini ada pariwisata petik durian atau bagaimana namanya itu. Nah, itu kan bisa bagian dari kreativitas mereka. Betul. Anda kembali menyaksikan ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Dan di setiap pertemuan pasti tentunya ada satu topik bahasan yang akan membuat kita memiliki banyak sekali wawasan. Dan kali ini kalau kita kemudian sedikit bergeser berkaitan tentang pariwisata, flashback ya, bahwasanya Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur ini memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang dimana itu ketika kemudian berkembang ini berpengaruh terhadap PAD dan memiliki peluang besar tentunya ketika kemudian itu bisa menjadi salah satu ikonik di satu daerah. Dan kali ini bersama dengan Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur ada Bapak Mirza Ananta yang bersama dengan kita akan ngobrol dengan beliau dengan santai begitu berkaitan tentang pariwisata kreatif, seperti apakah pandangan dari sisi Dewan. Namun kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi kegiatannya apa ini? Pak Dewan. Ya, lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya. Tapi ya tidak sebanyak kemarin-kemarin. Iya. Tapi yang pasti sebagai anggota Dewan, saya itu meskipun berdiam diri di rumah, tetap ada yang menyampaikan aspirasi. Iya, karena memang sebagai seorang anggota Dewan. Anggota Dewan. Yang pasti sering lewat handphone, WA, dan sebagainya. Dan insya Allah akan saya jawab semuanya kok itu. Baik, satu persatu begitu ya. Kalau dari Pak Mirza sendiri juga suka wisata ya? Suka ya? Ya, hidup ini kan jangan hanya bekerja, tapi kita juga harus berwisata juga supaya merefresh otak kita yang sehari-hari kita bekerja. Kalau perlu bekerja sambil wisata. Itu bekerja sambil wisata. Ya. Apalagi mereka yang misalnya punya pekerjaan sebagai pengusaha di mana usahanya itu di beberapa daerah di pedesaan itu kan sambil mereka bekerja, mengawasi pekerjaannya sambil juga berwisata begitu ya. Hari ini relate dengan topik yang akan kita obrolkan bersama. Kalau kita ngobrol itu kayak enak jagongan gitu ya. Jagongan, durian cangkokan. Gitu ya. Leren jagongan. Waduh, ini sayangnya nggak ada kopi ini. Iya, tentang strategi pengembangan pariwisata kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, tentu kalau di Jawa Timur ini banyak sekali wisata-wisata yang kemudian memang dari dulu ini artinya sudah ada. Dan kemudian seiring kemudian berjalannya waktu karena memang adanya infrastruktur jalan memadai sehingga kemudian pariwisata tersebut ini artinya menjadi salah satu penumpang perekonomian warga dan ini menjadi salah satu aset juga bagi daerah kan ya. Tentunya PAD nanti kemudian juga meningkat. Kalau dari sudut pandang dari karena ini Pak Mirza ini akrab disapanya Mas Mir gitu ya. Saya manggilnya Mas Mir, enggak apa-apa ya? Ya, silakan.
Ya, kalau dari sudut pandang dari Mas Mirza sendiri terkait tentang pariwisata kreatif ini seperti apa sebenarnya potensi yang dimiliki, khususnya di wilayah Jawa Timur? Potensi yang dimiliki tentunya ya kalau kita melihat dari ujung Magetan, Ngawi, Iya. sampai dengan ke Banyuwangi itu potensinya besar sekali. Apalagi kalau kita melihat sisi selatan. Selatan itu mulai dari daerah Pacitan. Pacitan itu kan sudah berbatasan dengan Pesisir itu. Jogja, Iya. ya. Itu sampai Tulungagung, Trenggalek, Kediri itu nggak ada, Blitar. Iya. Jadi Malang selatan itu sampai ke Banyuwangi itu selatan itu luar biasa potensi Yang dimiliki. yang dimiliki. Jadi dalam hal ini pemerintah bersama dengan masyarakat tentunya khususnya yang para pegiat Iya. pariwisata di dunia pariwisata ini harus punya ide yang baru terus dari berbagai macam lapisan masyarakat, terutama kita mengharapkan kalangan pemuda Gen Z yang saat ini kita andalkan itu, di mana daerah ini kalau ini sampai bisa meledos orang pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri, ke situ sudah potensi pendapatan asli daerahnya besar. Bukan hanya pendapatan asli daerah, tapi juga ekonomi akan tumbuh. Karena apa? Karena di situ akan tumbuh yang namanya UMKM yang jualan di tempat wisata. Jualan oleh-oleh, kemudian rumah makan penginapan juga ada nih. Iya, betul. Semua sektor itu akan berdampak. Makanya kita ini harus berlomba-lomba ke arah sana. Misalnya begini ya, dari sektor pertanian pun itu juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Nah, kan itu. Misalnya ada daerah yang subur, sejuk dan sebagainya, hasilnya melimpah. Mereka buat warung-warung di tengah sawah, itu kan jadi objek wisata juga. Bagi mereka yang pengen nyantai, makan kuliner tradisional, kita datangi daerah persawahan di mana di situ ada warung atau kedai atau apalah namanya. Yang penting mereka bisa bersantai di situ, minum kopi, makan gorengan. Betul. Nah, itu. Atau juga disediakan semacam es tradisional, misalkan memang khasnya dari daerah tersebut. Khas daerah tersebut. Karena ini menyangkut efek dari apa yang menjadi objek wisata tadi. Efeknya besar sekali. Oke. Baik ya. Kalau tadi ini menarik sekali kalau Mas Mirza mengatakan kalau sektor pertanian ketika kemudian itu benar-benar di-plan begitu ya. Kemudian di-package sebaik mungkin sehingga kemudian nanti bisa menarik wisatawan untuk datang. Sehingga nanti berdampaknya tetap pada PAD lagi ya. PAD lagi. Semakin banyak yang datang. Itu apakah secara otomatis juga nanti investor juga masuk begitu untuk memberikan dukungan? Ya pasti. Artinya memang perlu waktu ya, tapi itu kepastian itu kan ya pasti. Artinya begini, bukan hanya sektor pertanian, perkebunan, di kehutanan itu potensi-potensi selama saya keliling di daerah Trenggalek, Ponorogo, terus mana itu satunya Pacitan. Itu kan potensi wisatanya besar sekali untuk kehutanan, perkebunan. Jadi dengan sendirinya investor itu akan datang karena kita ramah lingkungan juga. Jangan sampai di situ ketika ada pariwisata terus ada pertambangan, itu bahaya itu. Investor belum tentu mau datang. Jadi maksud saya potensi-potensi yang ada itu bagaimana kita kelola supaya mendapatkan efek yang besar. Efek itu bukan hanya soal kuliner loh ya. Ketika ekonomi tumbuh berjalan, maka otomatis daya beli masyarakat di situ besar. Ketika daya beli masyarakat besar, mereka punya penghasilan besar kan? Dari objek wisata itu. Entah itu mereka yang jualan makanan atau menjadi guide, mereka kan punya penghasilan besar. Dimana kalau punya penghasilan besar, efeknya apa? Mereka bisa pengen beli sepeda pancal. Kesejahteraan terjamin. Terjamin. Mereka bisa beli motor. Mereka bisa beli mobil. Lah mereka yang jual-jual mobil di kota, perkotaan, otomatis kan mereka omsetnya besar juga, roda perekonomian jalan. Jadi namanya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Itu kalau di Padang
Afrika sana rantai makanan gitu loh, ya kan? Pelajaran IPA dulu begitu ya. Iya, jadi seperti itu, mesti akan jalan itu roda perekonomian itu. Dan potensi wisata itu artinya ini bagian dari solusi dari semua masalah ekonomi. Ini salah satu solusi. Iya. Jadi masalah ekonomi di mana saat ini kan pemerintah itu masih mengandalkan sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu kan lama-lama habis. Betul. Tapi kalau pariwisata kan nggak mungkin ada habisnya. Nah ini tinggal dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik. Kalau untuk wilayah Jawa Timur, untuk wisata yang kemudian paling menonjol, artinya bisa mendatangkan wisatawan untuk datang itu untuk Jawa Timur daerah mana ini? Yang paling menonjol sebagai ikonik, wah ini punya Jawa Timur nih, selain Bromo. Selain Bromo itu ada Magetan Sarangan. Itu yang sudah terkenal ya. Iya, masuk wilayah double-nya dari Pak Mirza. Ya, ini terkenal itu. Iya. Terus Bromo, terus yang terakhir kali ya Kota Banyuwangi. Banyak sekali kota, di dalam kota sendiri dibangun kota yang cantik dan sebagainya. Artinya, tapi Banyuwangi ini juga kenapa bisa sampai berkembang seperti itu? Karena promosinya juga besar-besaran pada saat itu sampai sekarang. Lah, harapan saya semua kabupaten kota di Jawa Timur itu juga melakukan promosi bagaimana orang bisa tahu itu ada tempat wisata. Jangankan orang luar dari Jawa Timur, misalnya Jawa Tengah. Orang di Jawa Timur sendiri aja belum tentu tahu kan gitu. Aja lihat searching aja di Google, cuma lihat aja postingan-postingan tapi belum pernah ke sana. Seperti contoh, ini hal yang sejak dulu udah membudaya. Contohnya di makamnya Sunan Ampel. Iya. Itu rame, nggak ada sepinya itu. Itu kan bisa jadi wisata religi yang mana ini juga menjadi tumpuan ekonomi yang membuat ekonomi di sekitarnya itu tumbuh pesat. Orang jualan laku semua di situ. Apa aja, baju, gamis, atau makanan. Iya, bahkan pelayanan artinya mungkin penginapan atau mungkin ada ya di situ sampai ada penginapan. Padahal kan itu termasuk tempatnya pinggir kan gitu. Jadi sehingga penginapan segala jadi tingkat hunian per bulan bagus kan gitu. Iya. Berarti kemudian ketika kalau bicara mengenai sektor wisata, bukan hanya sektor wisata yang alam saja, tapi juga yang seperti religi juga bagian dari nanti meningkatkan PAD juga ya. Dan banyak seperti makam Gus Dur. Iya, dari Jombang. Itu sekarang rame, nggak ada sepinya. Setiap hari luar biasa itu. Orang-orang di sekitar itu juga yang jualan dan sebagainya juga laku. Betul. Artinya apa? Kita ini ya harus sering sekali. Jangan pernah menyerah untuk mempromosikan daerahnya masing-masing. Melalui misalnya kayak misalnya pas pergi kemana dari pemuda di situ, ayo bikin konten, datang ke sini bikin konten gitu. Itu nanti mungkin pertama 1 orang 2 orang yang lihat, tapi lama-lama kalau kita up terus kan banyak yang nonton itu. Dan ketika banyak yang nonton, insya Allah misalnya yang 100 orang nonton, nanti 10 orang berkunjung. Artinya seberapa pentingkah artinya kerjasama selain kemudian dengan pemerintah, kemudian dengan perguruan tinggi, dengan masyarakat, terutama Gen Z ini untuk kemudian meningkatkan pariwisata ini seberapa penting kalau menurut sudut pandang dari Mas Mirza ini? Ya penting karena Gen Z ini termasuk saya lihat anak-anak sekarang itu saya melihat di TikTok terutama ya. Saya lihat anak muda itu kreatif dalam hal membuat konten. Betul. Saya saja yang lagi viral ini. Saya saja nggak semahir mereka. Dan juga malas mau bikin-bikin juga karena usia. Kalau anak muda kan seneng dia ngotak-ngatik handphone supaya ada konten yang kemudian bisa menarik itu ya. Dan itu kita harus bina mereka, kita harus kasih wadah. Kita itu maksudnya pemerintah, maksud saya. Pemerintah. Saya sendiri selaku anggota dewan sering ngajak mereka untuk ngumpul ngopi. Apa yang bisa saya bantu dari sisi saya sebagai anggota dewan itu. Yang mereka sampaikan waktu itu apa ini, Mas Mirza? Kendalanya memang mereka ingin orang tua asuh untuk membantu mereka dalam hal
mereka berkreasi. Oh. Misalnya mereka dari seni lukis gitu ya, saya mencoba untuk mempromosikan. Tapi selain mempromosikan ya saya beli gitu loh. Mana lukisanmu, coba ini, lukiskan ini. Ini kan bagian dari memberdayakan mereka juga. Terus kemudian peran dari Komisi C, walaupun kemudian Komisi C ini tentu ada peran begitu ya dalam bidang pariwisata, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian membantu pariwisata ini dan juga mengajak Gen Z untuk kemudian mempromosikan wisata yang ada di daerahnya? Ya, peran saya sebagai Komisi C sebenarnya ya, kita ini setiap hearing dengan OPD terkait, di mana kan kita kan selalu nanya target pendapatan. Ya, kita mendorong untuk menambah alokasi anggaran. Ini kalau dari sisi tugas saya di Komisi C. Tapi kalau tugas saya sebagai anggota dewan, ketemu masyarakat, bidang apapun saya akan jawab semua itu. Saya akan kasih semangat meskipun itu bidang pariwisata. Jadi saya terus mendorong mereka untuk berkreasi, berinovasi supaya tidak hanya berpangku tangan kepada yang namanya anggaran dari pemerintah. Memang itu mereka kebanyakan adalah bullshit, Pak. Wes nggak ada duitnya, nggak ada anggarannya. Alasannya itu ya. Nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak mungkin ini nanti bisa maju gitu. Saya melihat ada di Ponorogo itu kreativitas ini dimulai dari istrinya Pak Lurah, Mbah Lurah, Mas Lurah Eko gitu. Apa itu, Mas Firza? Jadi di sana terkenal dengan menciptakan yang namanya batik ciprat. Batik ciprat, khasnya dari Ponorogo berarti ya? Dari satu desa, satu di desa desa. Karangpatian, Kecamatan Balong itu ada yang namanya batik ciprat. Ide ini muncul yang dimulai dari istrinya Mas Lurah Eko. Yang suka batik gitu. Nah, tapi batiknya ini menurut cerita dan saya lihat sendiri gitu loh, itu dicipratkan sehingga ya diciprat bentuk batiknya, bukan digoresin tangan gini, diciprat gitu. Motifnya berarti artinya batik ciprat berarti kan natural gitu ya. Dan banyak sekali ternyata ini juga membuahkan hasil. Bayangkan di sana ada masyarakat yang mana mereka berkebutuhan khusus, disabilitas. Dan rata-rata yang menjalankan, yang sebagai kreatornya itu yang batik, kalau cara Jawane, yang batik itu ya mereka yang disabilitas itu. Masya Allah. Ini saya lihat sendiri soalnya. Lah itu contoh bahwa tidak melulu harus dengan modal besar. Memang pakai modal, tetap pakai modal, tapi tidak harus besar kan gitu loh. Dan itu sudah terkenal, bahkan dikunjungi dari universitas dari Malaysia, juga ada dari luar negeri yang lain. Saya pernah berbincang-bincang dengan Mas Lurahnya itu luar biasa. Seperti apa? Nah, dan ini dimulai dari Bu siapa namanya istrinya, Bu Yuli, Bu Lurah itu, Bu Lurah Yuli itu dimulai dari kesabaran beliau berdua menekuni itu, meskipun juga jabatannya sebagai lurah loh ya. Tapi kreatif begitu ya untuk menciptakan peluang usaha. Ngajari mereka yang disabilitas itu loh. Itu kan butuh kesabaran, butuh ketelatenan, di mana mereka itu dari nol diajari bagaimana membuat batik ciprat itu. Terutama ide menamakan batik ciprat itu loh. Dicipratkan. Gitu. Ternyata setelah saya pikir waktu itu ya, ciprat berarti ini kayak dicipratkan. Terus setelah saya lihat batiknya, oh iya, kok dicipratkan. Kalau kita ini kena ciprat mobil lewat ciprat, kena ciprat ya gitu, belontang-belontang gila, seperti itu loh. Kalau batik berarti nanti batik ciprat itu. Ciprat. Itu bentuk dari salah satu kreativitas mereka. Dan saya yakin di Jawa Timur banyak sekali yang model-model seperti itu. Cuma kan kita harus menggali, dan dalam hal ini ya bersama-sama masyarakat, pemerintah untuk jangan putus asa untuk terus menggali kreativitas gitu ya. Dan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi,
tidak henti-hentinya untuk dibantu dalam hal pelatihan, dibantu dalam hal promosi, dibantu dalam hal mungkin pendanaan, permodalan, pengembangan kan gitu. Iya, iya. Karena ketika kemudian hasil kreativitas itu kemudian dimunculkan, kemudian menjadi identitas, nah itu sebenarnya bisa mendatangkan yang namanya omset juga ya untuk daerah tersebut. Warga kemudian bisa diberdayakan, jadi destinasi wisata lokal yang nanti bisa kemudian mendatangkan wisatawan atau bisa jadikan edukasi wisata juga. Sebenarnya kalau untuk di Jawa Timur di daerah Kediri juga ada nih kayak tenun ikat itu kan bagian dari wisatawan juga. Oh iya. Dibuka wisata. Daerah bandar itu kan ada dan kota itu. Wah ini menarik ya, kita kayak kemudian bicara tentang pariwisata bukan hanya sekedar pariwisata yang kemudian Anda lihat dalam sektor besar, tapi ketika di suatu daerah ini mampu menciptakan sebuah hasil karya, itu ternyata bisa dijadikan sebagai edukasi wisata gitu kan, yang nanti juga bisa mendatangkan penghasilan dan kembali lagi nanti untuk PAD-nya jadi meningkat lagi begitu. Kalau Komisi C artinya bisa memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka butuh dana itu bisa ini Pak? Bisa. Kalau Komisi C-nya ya nggak bisa. Komisi C hanya mendorong bahwa OPD terkait untuk membantu mereka. Kalau misalkan dibutuhkan dana, menjembatani siap gitu ya? Menjembatani, meminta kepada TAPD dalam hal itu untuk banyak menganggarkan ke sana, misalnya seperti itu. Jadi kita ini hanya kita bersifat bukan kita langsung membantu, bukan, kita tetap mendorong, kita akan punya hak yang budgeting. Lah di Komisi C ini selain kita mentarget pendapatan, kita ini kan sebagai anggota dewan punya hak budgeting. Disitulah kita ketika di Banggar, kita membudgetkan pariwisata arahkan ke sini, lewat komisi, lewat ketua komisi, kita menganggarkan untuk sektor ini ditambah kan gitu. Siap-siap, baik. Ada hal yang menarik lagi Mas Mirza, berkaitan tentang pariwisata. Kalau tadi itu adalah hasil karya yang kemudian ketika itu kemudian mampu di manajemen secara baik, kemudian dipublikasikan, itu bisa mendatangkan yang namanya omset juga. Ini berkaitan tentang penguatan infrastruktur untuk sebagai pendukung pariwisata. Kalau di suatu daerah itu ada tempat wisata, tetapi kemudian infrastrukturnya itu tidak mendukung, otomatis kan secara akses jalannya saja ini sulit. Ini bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, kalau itu sudah menurut saya sudah 100% sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Bagaimana mau kita datang ke tempat wisata kalau jalannya jelek? Ya malas. Sebelum nyampe ke tempat pariwisata sudah pinggang kita sudah sakit duluan. Kecuali kita memang mau wisata off-road kan gitu loh. Itu beda lagi. Beda lagi kan itu. Jadi saya terus terang selama ini tidak henti-hentinya untuk mendorong pemerintah provinsi untuk memperhatikan sektor pariwisata, terutama dari sisi infrastruktur. Karena kita itu bisa mencontoh Bali ya. Bali itu hampir tidak ada jalan rusak. Lombok juga kayak gitu. Itu bagus sekali. Artinya di Jawa Timur itu punya potensi yang besar di pariwisata. Kita klaster-klasterkan lah, misalkan wilayah Sarangan, itu klaster situ, wilayah Ngebel itu. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di setiap kesempatan, ketika saya podcast, saya menyampaikan di dapil saya itu potensi wisatanya besar. Di sana ada Telaga Ngebel, di sana ada Telaga Sarangan, di sana banyak pantai di Pacitan itu, yang potensinya besar sekali. Sudah dibangun dari Jogja, jalur selatan sampai Pacitan tembus, bagus sudah. Bisa diakses secara mudah begitu kan? Tinggal meneruskan dari Pacitan ke Trenggalek, terus Tulungagung, terus sampai ke Malang. Tanya kayak gitu. Saya belum melihat secara langsung sampai ke Malang itu. Cuma yang pasti dari Pacitan ke Trenggalek masih belum nyambung. Seperti itu. Terus di Ponorogo ada Telaga Ngebel. Kalau Telaga Ngebel itu aksesnya seperti di Sarangan, di mana orang kalau mau ke Solo lewat Madiun, terus lewat Mospati, terus Magetan,
terus Sarangan, terus turun lagi ke Solo, Karanganyar itu sudah Ponorogo itu di Telaga Ngebel akan ramai sekali kalau itu Karena dilewati dibuka. jalur yang Nah, ya misalkan dari Surabaya, Nganjuk, naik lagi ke Ngebel, Iya. Ngebel turun ketemu Ponorogo, Ponorogo nanti ke arah barat misalnya Wonogiri bisa, lewat Pacitan juga bisa. Kalau itu dibuka jalan tembus, maka wisata di Ngebel itu saya yakin rame. Dan itu wisata Ngebel itu mulai saya kecil ya kayak gitu-gitu aja. tidak ada peningkatan lagi. Tidak ada peningkatan, terutama bis besar tidak bisa lewat. Nah, sementara pariwisata yang dari jarak jauh dari Jakarta dari mana-mana itu kan bis besar. Iya ya, mereka hanya berhenti di beberapa pos wisata yang lebih mudah gitu jalannya ya. Betul ya. Terus misalnya dari akses Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo lewat Ngebel itu Masih aman kalau itu. masih bisa. Iya. Artinya ini belum tembus akses ini. Ya harapan saya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pemerintah kabupaten di Selingkar Wilis itu agar bersama-sama duduk bersama untuk merealisasikan itu. Kalau memang belum ada anggaran, rame-rame minta ke pusat. Nah, ini tugasnya gitu. komisi lain ini. Ya. Bidang infrastruktur ini. Gitu. Artinya komisi memberikan mendukung dan juga ikut mengawasi bagaimana kemudian sektor wisata khususnya untuk di wilayah Jawa Timur ini memang benar-benar memiliki potensi. Sayang kalau kemudian hanya begitu-begitu saja begitu ya. Seperti itu. Kalau tantangan terbesar ini dari Komisi C terutama khususnya ya, ini berkaitan tentang pariwisata yang ada di Jawa Timur itu sebenarnya apa sih untuk pengembangan yang tantangan terbesar yang dihadapi? Sebenarnya tantangan terbesar ini kan bukan soal hanya Komisi C saja, tapi semua komisi. Selalu ada begitu. Karena tugas kita sebagai anggota Dewan itu ketika kita keluar dari gedung DPRD ya, kita bertemu masyarakat itu dengan berbagai aspirasi, curhatan macam-macam gitu loh. Baik soal urusan pribadi, urusan tentang lingkungan, urusan tentang bagaimana kita ngutang kan gitu. Itu semuanya bagaimana permodalan, semuanya itu yang harus kita sikapi, yang harus kita jawab dari masyarakat. Jadi tantangan bagi saya ya merupakan bukan sebagai tantangan, tapi memang harus dijawab. Itu bukan tantangan dari saya menghadapi sektor wisata yang sektor kemudian wisata itu. Yang perlu kemudian diangkat lebih begitu. Ya, tantangannya itu, tantangannya tadi anggaran, infrastruktur anggaran. Saya lihat pemerintah provinsi sering menyampaikan misalkan ada orang ngajukan anggaran itu kalau nggak disetujui semuanya sebagian. Artinya kalau sebagian ini juga bagian dari tantangan buat mereka, bagaimana mereka dalam hal memanajemen uang yang sangat terbatas ini untuk anggaran yang kurang dari pemerintah provinsi. Tapi ya gimana, ini kembali kepada sebuah visi misi dari kepala daerah. Kalau kepala daerahnya itu yang ingin dimajukan pariwisata, maka harus konsen di pariwisata ya. Tapi satu hal, bahwa pendidikan dengan kesehatan itu sudah terkunci. Pendidikan harus 20%, kesehatan 10%. Jadi 30% itu anggaran terkunci ke sana. Iya. Baik, agak sedikit bergeser kalau tadi berbicara tentang pariwisata, karena di dalamnya juga ada, tadi disampaikan oleh Mas Mirza di awal, itu ada sektor pertanian juga. Itu kalau kemudian dikemas, itu juga bisa menjadi tempat wisata. Kalau di suatu daerah tersebut ada di sektor pertanian ini ya, Mas Mirza ya, ketika kemudian hasil produksi dari hasil panen dari daerah tersebut ini kemudian bisa diolah dengan baik, tidak hanya kemudian dijual, tapi mereka mampu kemudian menghasilkan hasil produksi yang memiliki value lebih. Itu kira-kira apa yang bisa dibantu dari Komisi C ini untuk sektor pertanian? Ya kalau saya, dari sisi saya, karena mitra kerja saya itu adalah bank. Di situ ada yang namanya bank UMKM atau Bank BBR, kalau sekarang namanya Bank Perseroda Jatim, ya kan? Juga ada Bank Jatim sendiri. Kita yang mendorong mereka untuk menjadi
mitranya para UMKM tadi. Dalam hal permodalan nih. Dalam hal permodalan. Karena hampir semua modalnya mesti minta gitu Iya. loh. Masih kurang kan gitu loh. Nah inilah yang tugasnya bank itu. Di mana bank ini kan juga didirikan memang untuk salah satunya membantu mereka. Judulnya aja Bank UMKM. Iya. Dulu namanya Iya. kalau sekarang berubah nama kan kita lihat sejarahnya Bank UMKM. Ya. Ya mereka harus bisa membantu itu, termasuk Bank Jatim. Bank Jatim itu banyak programnya seperti membantu UMKM. dana bergulir Iya. itu sekarang itu. Terus kredit Ini bahasa lagi tren-tren ini. jadi ada Iya. kredit di mana tanpa ada agunan maksimum 100 juta. Iya. Tapi kalau di atas 100 juta ada agunan. Iya. Itu sebenarnya untuk mempermudah. Untuk mempermudah. Tapi bagi masyarakat juga jangan dijadikan ajang aji mumpung. Kalau memang nggak ada usaha yang untuk mengembangkan. Untuk mengembangkan ya nggak usah pinjam. Pinjam itu berat. Karena kalau kita nggak bayar itu setiap bulannya tuh harus mikir kan. mikir gitu loh. Iya. Itu berat itu pinjam itu. Artinya jangan terus pinjam terus memang punya niat untuk tidak bayar. Nah, Iya. ini yang masalah nanti. Kadang-kadang ada beberapa oknum ya orang bahwa menyalahgunakan ini semua. Gitu ya. Tidak punya usaha tapi kemudian pengajuannya ini punya usaha saya padahal bukan. Bukan. Jadi peruntukannya bukan untuk itu, untuk hal yang lain. Sering saya ada beberapa yang minta bantuan saya untuk memfasilitasi, menjembatani antara mereka dengan bank. Iya. Itu saya lihat dulu, kalau usahanya memang nggak ada, ya saya nggak mau. Tapi kalau usahanya ada, saya akan bantu. Iya. Dan pasti saya akan ingatkan, kamu harus bayar, ini utang. Iya. Artinya di sini komisi juga bisa membantu untuk masih menjembatani untuk kemudian memberikan bantuan berupa permodalan atau khususnya untuk sektor wisata, untuk pertanian ya. Oke. Kalau kebetulan ini untuk Mas Mirza kan ada di komisi, masih di Dapil 9 ya. Yeah. Itu kan lihat saya daerah Trenggalek itu juga kebanyakan juga mereka itu dekat dengan pantai, juga petani juga kan. Iya, betul. Kemudian kalau untuk daerah Pacitan itu berarti juga pesisir juga. Ini kira-kira mereka itu sebenarnya di masing-masing daerah itu yang mereka butuhkan sebenarnya lebih pada apa sih untuk meningkatkan sektor pariwisata di antara mereka itu? Pertanian atau mungkin lebih pada usaha? Sebenarnya begini, bukan soal yang lebih dibutuhkan. Kalau lebih dibutuhkan ya jalannya bagus itu aja ya. Terus yang sisi lain adalah mereka itu misalkan yang punya pertanian, hasil pertanian, mereka itu sambil wisata saja. Wisata itu numpang di situ, dikemas oleh orang lain, di mana petani tetap jadi petani. Nah, tapi pegiat wisata ini dia melihat potensi dengan pertanian ini bisa disediakan untuk lahan pariwisata. Di Trenggalek itu di daerah Perigi sana ada yang namanya perkebunan yang menghasilkan durian. Duriannya enak-enak. Terkenal itu di media sosial ya. Apa itu namanya? Repto kalau nggak salah namanya. Jokowi aja Pak Jokowi sudah pernah makan di sana. Dan hasilnya durian bagus, enak. Dan andalan pokoknya. Bibitnya bagus. Tapi oleh pegiat pariwisata kan bisa dijadikan iklan bahwa di sini ada pariwisata petik durian atau bagaimana namanya itu. Nah, itu kan bisa bagian dari kreativitas mereka. Betul. Itu yang saya maksud bahwa tantangan mereka adalah jalan salah satunya. Terus promosi. Tapi kalau promosi sekarang sebenarnya biayanya nggak terlalu tinggi kok. Pokoknya punya HP bagus, aman. Bagus, kita upload terus pokoknya. Kalau nggak bisa bikin konten sendiri, nanti kita kemudian rekrut orang lain satu aja bikin konten juga bisa mewakili untuk bisa mempromosikan wisata tersebut ya. Dan yang paling klasik ya tantangan yang paling utama selain jalan BBK ya ini modal. Iya, modal. Gitu. Baik. Modal itu. Cuma kan ya kita tetap harus membantu tapi tetap selektif. Dalam hal permodalan saya mengharapkan dari pihak bank, entah itu bank daerah, misalkan Bank Seroda,
Jatim maupun Bank Jatim maupun Bank BRI maupun bank-bank yang lain itu loh, itu juga harus selektif juga. Dalam memberikan bantuan permodalan pada mereka, Iya. benar tidak kemudian untuk mengembangkan usaha, begitu. Tapi juga jangan dipersulit juga. Maksud saya proses pinjaman ke bank itu berapa lama? Kalau memang butuh waktu cuma 7 hari, ya sudah 7 hari diselesaikan. Diselesaikan itu artinya dijawab. Kalau memang dipinjami, enggak ya enggak. Kadang-kadang sering bank itu PHP. diamankan, PHP aja, enggak jelas. Itu. Iya, kalau kita ngobrol tentang wisata atau sektor wisata yang ada di Jawa Timur, ini sangat begitu kompleks dan kemudian sangat luas sekali. Dan yang diharapkan dari masyarakat adalah bagaimana mereka bisa segera mendapatkan bantuan, terutama dari permodalan tadi. Kalau masalah persoalan selalu ada ya, tapi tadi Mas Dewan juga menyampaikan harus bisa kreatif menciptakan yang namanya peluang usaha sendiri untuk dijadikan sebagai sektor wisata. Ini apa yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan ini untuk masyarakat khususnya dari Mas Mirza berkaitan tentang sektor wisata khususnya di Jawa Timur? Khususnya di Jawa Timur, ayo saya tak promosi dulu. Teko dolano ning Ponorogo ndelok Reog, ndelok Telaga Ngebel, ndelok Telaga Sarangan di Magetan, ndelok Pantai Klayar ning ngene Pacitan dan pantai-pantai yang lain. Ning ngene Trenggalek enek Pantai Prigi. Terus pantai ning ngene daerah Munjungan kuwi apik kabeh. Rugi lek ra ndelok. Waduh. Dalane wis mulus ning ngene. Ya. Luar Saya tunggu. biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Mirza. Ini jarang Dewan ini menyampaikan secara langsung. Kalau Mas Dewan ini ngomong habisin langsung pada ke sana ini. Langsung viral. Baik, hari ini berkaitan tentang strategi pengembangan pariwisata kreatif untuk meningkatkan PAD Jawa Timur sudah terjawab ya. Walaupun sebenarnya pengen waktunya lama tapi memang terbatas. Kita akan mengagendakan lagi di lain kesempatan karena habis ini Mas Mirza ada kegiatan lagi begitu nggih. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan berjumpa lagi di lain time begitu nggih. Terima kasih. Iya, baik, saya Sindiasa pamit dulu dari harapan Anda dalam ABTVN Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.